Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin, Indo di Toronto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Aduh guys, punya dua channel ini memang susah ya. Gua takutnya suka salah sebut nih ya, antara gua lagi di Indo di Toronto atau lagi di Opini Darwin. Jadi mudah-mudahan gua nggak ada salah sebut sama sekali mengenai Opini Darwin. Oh ya guys, bagi yang belum tahu, gue mempunyai channel pribadi namanya Opini Darwin. Sedangkan kalau di Indo di Toronto ini, gue membuat channel ini bersama dengan partner gue Yutan ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih perbedaannya. Oke guys, video kali ini gue akan menjawab pertanyaan salah satu subscriber berkaitan dengan migrasi ke Kanada. Nah, gue jawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman gue pribadi dan juga berdasarkan research gue pribadi. Jadi disclaimer bahwa gue bukan agen tenaga kerja, ataupun agen imigrasi, ataupun agen edukasi ya. Sekali lagi, misalkan ada kesalahan, tolong tulis koreksinya di kolom komentar di bawah ini. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini guys. Penanyanya ini hanya menggunakan inisial, namanya MA. Oke, gue bacain ya. Mohon sarannya bro. Kalau kuliahnya serta magangnya katakan di Vancouver, kemudian setelah itu pindah cari kerja dan hidup di Alberta, dan apply AINP. Apakah skor ataupun peluangnya akan berbeda dengan apabila dari kuliah sampai dengan kerja selalu di Alberta? Karena ini akan mempengaruhi strategi kuliah kami. Kalau nggak pengaruh, kami akan pilih tempat kuliah dan kerja selama 2 tahun di tempat lain. Oke, jadi kurang lebih pertanyaannya itu ialah mereka ingin kuliahnya itu di Vancouver, tapi nanti apply PNP-nya itu yang Alberta. Nah, menurut gue pribadi, jika memang ingin mengincar PNP-nya itu PNP Alberta, gue saranin lebih baik kuliah di Alberta. Kenapa? Gue pernah baca-baca mengenai Alberta Province Nominations. Memang ada salah satu skemanya, itu yang tidak menyebutkan harus ada job offer. Tapi dari pihak provinsinya itu akan melihat tie to the province atau kedekatan dengan provinsi Alberta itu. Nah, kalau dari awal kamu sudah landing di Alberta, lalu kuliahnya juga di Alberta, dan setelah lulus kuliah dapat postgraduate working permit, lalu kerjanya juga di Alberta, maka chance-nya untuk terpilih oleh provinsi Alberta itu sangat tinggi. Karena kamu punya tie to the province yang sangat kuat. Dari awal kamu sudah kuliah dan kerja di Alberta. Dibandingkan dengan kalau kamu kuliahnya di Vancouver, lalu pindah ke provinsi Alberta untuk bekerja. Menurut gua sih, kalau emang dari awalnya sudah tujuannya Alberta, ya udah kuliahnya dari awal di Alberta aja dulu. Lagian menurut gua pribadi, kuliah di Alberta juga ada sisi positifnya juga kok. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan Vancouver, jelas biaya hidup di Calgary dan Edmonton itu akan lebih murah. Yang pertama itu biaya rentnya. Kalian semua pasti ketahui bahwa Vancouver itu adalah salah satu kota termahal di Kanada. Selain Toronto ya guys ya. Dan yang paling mahal itu biaya untuk akomodasi. Nah, biaya sewanya itu pasti mahal. Karena apa? Harga propertinya itu juga mahal. Jadi kita coba pikirkan dari sisi sebagai investor deh. Kalau gua udah beli properti yang harganya mahal di Vancouver, pasti gua akan sewain dengan harga yang mahal juga. Ya kan, gak mungkin gua sewain dengan harga yang murah. Nanti gua nggak break even dong. Gua investasi mahal, hasil investasinya nggak banyak. Pasti harga sewanya juga lebih mahal. Nah, itu secara logika sederhananya guys. Nah, di Alberta itu, di Calgary dan Edmonton, harga rumah itu jauh lebih affordable dibandingkan Toronto dan Vancouver. Jadinya harga sewanya pun pasti nggak semahal Vancouver. Jadi itu udah salah satu keunggulan tuh guys, kalau kalian pilih untuk kuliahnya di Provinsi Alberta. Lalu poin berikutnya itu juga bahwa di Alberta itu tax-nya jauh lebih murah. Nah, gue kurang tahu kalau di British Columbia itu total PST dan GST-nya jadi berapa persen ya. Mungkin 12 atau 13% kali ya. Nanti cek sendiri ya di canada.ca ya. Tapi kalau di Alberta itu hanya ada GST dan sebesar 5%. Ini kita ngomong PPN lah kurang lebih guys kalau di Indonesia bilangnya ya. PPN-nya di Alberta itu cuma 5%. Jauh lebih murah dibandingkan dengan di Ontario yang 13%. 8% different itu lumayan banyak guys. Nah, jadi ada keunggulannya kan kuliah di Alberta juga.
Nah, jadi menurut gua kalau memang dari awalnya memang mau incar Alberta PNP, sudahlah, kuliahlah di Alberta. Nah, jika kalian memang mau kuliahnya di Vancouver, ya nanti incer PNP-nya yang British Columbia. Dan gue pernah sharing video ini loh, di channel ini, di Indo di Toronto ya, mengenai BC PNP yang tidak memerlukan ada job offer. Namun kuliahnya harus master atau PhD dan di bidang science ya kalau nggak salah ya. Nah itu kamu nanti bisa apply PNP tanpa perlu ada job offer dulu. Nah jadi makanya kalau emang kuliahnya mau di Vancouver ya udah fokusnya ke PNP-nya British Columbia. Menurut gue sih itu yang terbaik ya jalurnya ya. Kembali lagi guys, ini menurut gue pribadi. Jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan tulis di komentar di bawah ini ya. Bagaimana teman-teman? Menurut kalian videonya bermanfaat atau tidak? Jika menurut kalian bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ke teman-teman yang lain. Oke deh, kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!